Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan kami, yakni laporan studi kelayakan bisnis pada UMKM bawang goreng dengan studi kasus origami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yudia Mulia, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Business Feasibility, dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah dapat hadir. Lanjut saja, kami dari kelompok 9 berikut adalah eh, anggota kelompok kami. Ada saya Nurdin Kamil dengan NPM 110. Saya Manisa Agnia dengan NPM 199. Saya Zulfri Fana Ananta dengan NPM 245. Dengan saya Dinda Amelia Putri dengan NPM 22007. Saya Arsdan Juniansa dengan NPM 02119375. Oke, langsung saja lanjut ke materinya. Latar belakang. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pangan, karena mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Bawang merah dan produk olahan lainnya, seperti bawang goreng, memiliki permintaan yang stabil dan cenderung meningkat seiring pertumbuhan penduduk, termasuk di Kabupaten Bogor. UMKM Origoni hadir sebagai produsen bawang goreng premium berbahan baku bawang merah murni tanpa campuran, sehingga memiliki nilai tambah dari segi kualitas. Selanjutnya, uraian kegiatan usaha Origoni. UMKM Origoni merupakan usaha rumahan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran bawang goreng premium di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kegiatan usaha meliputi pengolahan bawang merah berkualitas tanpa campuran bahan pengisi melalui tahapan pemilihan bahan baku, pengupasan, pencucian, pengirisan, penggorengan, penirisan, hingga pengemasan secara higienis. Produk dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Pemasaran dilakukan melalui media sosial, sistem pre-order, reseller, serta platform e-commerce guna menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Next. Nah, di sini produk Origoni ini, produk bawang goreng ini, kita bisa melihat dari eh, seberapa besar potensi si UMKM ini untuk terjun ke pasar. Kita bisa lihatnya pertama dari data penduduknya dan juga rata-rata konsumsi bawang merah di tempatnya, yakni di Kabupaten Bogor. Di sini di tabel sebelah kiri ini ada data penduduk di Kabupaten Bogor dan setiap tahunnya itu tuh meningkat. Dan di rata-rata konsumsi bawang merah juga di sini eh, di di sini juga meningkat, cuman ada penurunan untuk di tahun 2023 dan juga 2025. 2023 dan juga 2024. Nah, dari eh, dua tabel di atas, kita bisa melihat bahwa potensi bawang goreng ini kita bakal mengalami kenaikan. Next. Nah, setelah kita cari keduanya, kita bakal mencari permintaan efektif. Kira-kira untuk di setiap tahunnya ini, permintaan efektif untuk produk kita berapa banyak sih? Nah, dengan cara nyarinya itu adalah kita sudah mencari di jumlah penduduk setiap tahun selama 5 tahun di Kabupaten Bogor, dan juga kita sudah mencari konsumsi per kapita per tahunnya untuk Kabupaten Bogor bawang merah. Nah, itu tuh dikaliin dua-duanya dan bakal menghasilkan seperti yang di tabel permintaan efektif, itu adalah hasil dari perkalian jumlah penduduk dan juga konsumsi per kapita. Itu untuk mencari permintaan efektif. Dah, next. Selanjutnya adalah kita bakal setelah mencari 5 tahun tadi, kita bakal mencari proyeksi pertumbuhan permintaan. Kira-kira di tahun-tahun ke depannya itu kira-kira eh, UMKM kita bakal bertumbuh gak sih? Nah, kita punya kita punya banyak cara. Salah satunya adalah menggunakan garis tren. Nah, di garis tren ini rumusnya seperti yang kita ketahui, yang bakal kita cari adalah eh, periodenya, X-nya, permintaan efektif yang tadi yang sudah kita hitung, dan X2 dan juga XY. Nah, tabel-tabel itu bakal digunakan untuk dimasukkan ke rumus. Nah, setelah sudah dihitung semuanya,
kita mendapatkan persamaan garis trennya sebesar Y sama dengan 86.872.115,01 ditambah 283.405 X. Next. Nah, di sini kita bakal mencari 3 tahun. Persamaan ini menunjukkan bahwa secara umum permintaan mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, eh, kita udah ngitung dengan rumus yang tadi, yang persamaan garis tren tadi, yang Y sama dengan A plus BX. Nah, hasilnya itu adalah 2025 dia menginjak dia sampai di total 87.722.330, dan di 2027 dia sampai 80.289.140 kilogram per tahunnya. Next. Selanjutnya ada segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Produk organik berfokus pada pasar lokal Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Yang kedua, segmentasi demografis. Konsumen potensial meliputi rumah tangga, mahasiswa, pekerja, dan pelaku usaha kuliner. Rentang usia konsumen 18-60 tahun. Yang ketiga ada segmentasi psikologis. Konsumen yang menyukai makanan praktis, berkualitas, serta memiliki kesadaran terhadap produk higienis tanpa bahan pengawet. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Konsumen yang rutin menggunakan bawang goreng sebagai pelengkap makanan harian serta pelaku UMKM kuliner yang membeli dalam jumlah besar. Target pasar. Target pasar utama UMKM Origoni adalah yang pertama rumah tangga di Kabupaten Bogor yang membutuhkan bawang goreng sebagai pelengkap masakan sehari-hari. Yang kedua, pelaku usaha kuliner seperti warung makan, catering, dan pedagang makanan siap saji yang memerlukan bawang goreng dalam jumlah rutin. Yang ketiga, konsumen online di Indonesia yang mencari produk bawang goreng premium dan higienis. Positioning pasar. Produk Origoni diposisikan sebagai bawang goreng premium tanpa tepung, 100% murni bawang merah tanpa ubi dan singkong. Positioning ini menekankan keunggulan bahan baku murni, proses produksi bersih, serta rasa otentik bawang merah. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Kekuatan UMKM Origoni terletak pada produk bawang goreng premium berbahan baku bawang merah murni tanpa campuran, sehingga memiliki kualitas rasa dan aroma yang unggul, serta didukung lokasi usaha di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi pasar besar dan fleksibilitas produksi skala rumahan. Weakness atau kelemahan. Kelemahan yang melekat pada UMKM Origoni ini antara lain kapasitas produksi yang terbatas akibat skala usaha yang masih kecil dan keterbatasan modal. Selain itu, jangkauan pemasaran yang masih terbatas hanya pada pasar lokal menimbulkan tantangan dalam perluasan pangsa pasar. Opportunities atau peluang. UMKM Origoni memiliki peluang besar seiring tingginya permintaan bawang merah dan produk olahannya di Kabupaten Bogor yang cenderung meningkat setiap tahun. Tren konsumsi masyarakat terhadap produk pangan praktis dan berkualitas membuka ruang pengembangan bawang goreng premium. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital memberikan peluang perluasan pasar. Threats atau ancaman. Ancaman UMKM Origoni berasal dari tingginya persaingan dengan produsen bawang goreng lain, baik skala UMKM maupun industri yang lebih besar. Selain itu, fluktuasi harga bawang merah, perubahan preferensi konsumen yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya ada program bauran pemasaran. Produk. Produk Origoni diposisikan sebagai bawang goreng premium yang dibuat dari bawang merah murni tanpa campuran bahan tambahan, sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang otentik. Strategi produk menekankan kualitas bahan baku, proses produksi yang higienis, serta inovasi kemasan yang menarik dan informatif. Selain itu, disediakan variasi ukuran kemasan untuk menjangkau kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner. Price atau harga. Penetapan harga produk Origoni dilakukan berdasarkan kualitas dan nilai tambah produk sebagai bawang goreng premium atau value-based pricing. Harga disesuaikan dengan biaya produksi dan kualitas bahan baku, sehingga tetap kompetitif meskipun berada pada segmen premium. Strategi harga yang mencakup pemberian diskon dan paket pemberian dapat jumlah besar untuk menarik konsumen bisnis seperti catering dan pelaku usaha kuliner. Berikut tabel varian kemasan, berat bersih, dan harga jualnya. Variasi kemasan, masing-masing varian kemasannya harga jualnya berbeda. Selanjutnya ada place atau tempat atau distribusi. Distribusi Origoni difokuskan pada pasar lokal Kabupaten Bogor serta diperluas melalui media sosial dan
platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Origami terdapat di platform e-commerce Shopee dan Instagram. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi Origami difokuskan pada penyampaian keunggulan produk sebagai bawang goreng premium tanpa campuran melalui media sosial dengan konten edukatif, visual produk, dan testimoni pelanggan. Strategi promosi juga didukung oleh word of mouth, penggunaan influencer lokal, pemberian sampel, serta partisipasi dalam bazar dan pemeran UMKM untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, aspek teknis dan produksi. Next. Lokasi usaha. UKM Origami berlokasi di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan model operasional yang dijalankan secara mandiri pada skala rumahan. Pemilihan lokasi usaha di hunian pribadi. Ini mendasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis yang sangat strategis, di mana salah satu keunggulan utamanya adalah efisiensi modal karena usaha tidak memerlukan biaya sewa lahan atau bangunan. Proses produksi. 1. Pemilihan dan sortasi bawang merah berkualitas. 2. Pengupasan dan pengirisan dengan ketebalan seragam. 3. Penggorengan hingga renyah dan berwarna kemasan. Terakhir, pendinginan pengemasan secara higienis. Nah, proses produksi UMKM organik diawali dengan pemilihan dan sortasi bawang merah yang berkualitas tinggi untuk memastikan hasil produk yang baik. Selanjutnya, bawang merah dikupas, diiris dengan ketebalan yang seragam agar tidak kematangan sangat penggorengan merata. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan hingga bawang mencapai tekstur renyah dan berwarna kemasan yang menarik. Setelah diproses penggorengan selesai, produk didinginkan sebelum dikemas. Pengemasan dilakukan secara higienis guna menjaga kualitas, rasa, dan keamanan produk sebelum dipasarkan ke konsumen. Next. Kegiatan produksi. Layout kegiatan produksi UMKM Origami dirancang secara sederhana dan linier untuk memudahkan alur kerja serta meminimalkan perpindahan bahan yang tidak perlu. Layout produksi yang baik juga memudahkan pengawasan proses kerja dan menjaga kebersihan lingkungan produksi. Nah, layout ini bertujuan untuk memudahkan alur kerja serta menimbulkan perpindahan. Nah, itu kan udah ya. Nah, selanjutnya pengawasan terhadap setiap tahap produksi dapat dilakukan dengan lebih efektif sekaligus menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan produksi agar tetap sesuai dengan standar kebersihan pangan. Next. Oke, selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Oke, next. Di sini ada struktur organisasi usaha. Pemilik usaha Heni Mulyani bertindak sebagai manajer utama yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional. Tugas utama pemilik meliputi perencanaan, produksi, pengadaan bahan baku bawang merah, pengawasan kualitas produk, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pemasaran baik secara langsung maupun melalui media digital. Keterlibatan langsung pemilik dalam proses produksi bertujuan untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas bawang goreng yang dihasilkan. Dalam kegiatan produksi, pemilik dibantu oleh suami Farid Muhajir yang berperan pada bagian penggorengan dan pengemasan. Keterlibatan anggota keluarga dalam operasional usaha membantu menekan biaya tenaga kerja sekaligus memperkuat kontrol kualitas produk. Pada bagian produksi awal, terdapat tenaga kerja harian yang bertugas mengupas bawang merah sebagai bahan baku utama. Tenaga kerja ini terdiri dari 3 orang, yaitu Lili, Omah, dan Nur. Mereka bekerja berdasarkan sistem borongan sesuai jumlah bawang yang dikupas. Sistem ini dipilih karena volume produksi bersifat fluktuatif, mengikuti sistem penjualan berbasis open pre-order yang dilakukan 1 kali setiap bulan. Next.
Di sini ada jumlah, jenis, dan tenaga kerja yang sudah saya tadi jelaskan. Yang pertama yaitu pemilik usaha berjumlah 1 orang, status kerjanya tetap. Yang kedua, tugasnya penggorengan, jumlah orangnya yaitu 2 orang, status kerjanya tetap. Yang ketiga, pengemasan, jumlah orangnya 2 orang dan status kerjanya tetap. Dan yang terakhir yaitu pengupasan bawang, jumlah orangnya 3 orang, status kerjanya harian. Next. Selanjutnya ada sistem rekrutmen pola kerja. Tenaga kerja pengupasan direkrut dari lingkungan sekitar tempat usaha sehingga memudahkan koordinasi dan mengurangi biaya transportasi. Pekerja ini tidak terikat kontrak jangka panjang, melainkan bekerja ketika kegiatan produksi dilakukan. Pola kerja bersifat fleksibel dan mengikuti sistem open pre-order yang dilaksanakan 1 kali dalam sebulan. Dengan demikian, tenaga kerja hanya dipekerjakan ketika terdapat pesanan produksi, sehingga tidak menimbulkan beban gaji tetap bagi usaha. Selanjutnya ada sistem pengupahan. Sistem pengupahan untuk bagian pengupasan bawang menerapkan metode upah borongan, yaitu Rp3.000 per kilogram bawang yang berhasil dikupas. Rata-rata setiap pekerja mampu mengupas sekitar 30 kilogram per periode produksi dengan kapasitas minimum 10 kilogram dan maksimum 50 kilogram, tergantung pada volume pesanan. Sistem upah borongan dipilih karena dianggap adil dan efisien, di mana tenaga kerja dibayar sesuai produktivitasnya, sementara usaha dapat menyesuaikan biaya tenaga kerja dengan jumlah produksi. Next. Tadi. Next. Next. Next aja, Cil. Itu belum kehapus slide-nya. Nah, Ya, ini nih. ya, Selanjutnya lanjutkan. ada estimasi biaya tenaga kerja dengan asumsi rata-rata produksi pengupasan sebesar 30 kilogram per pekerja per bulan, maka estimasi biaya tenaga kerja adalah perhitungan upah per kilogram sama dengan Rp3.000. Rata-rata produksi per pekerja 30 kilogram, jumlah pekerja 3 orang. Biaya tenaga kerja sama dengan 30 dikali 3.000 dikali 3, yaitu sama dengan 270.000 per bulan. Biaya ini bersifat variabel karena akan meningkat apabila volume produksi meningkat dan menurun apabila jumlah pesanan berkurang. Next. Selanjutnya di bab 5 ini ada aspek hukum. Next. Yang pertama ini ada bentuk badan usaha. Origoni merupakan usaha mikro berbasis rumah tangga yang dikelola secara perorangan oleh pemilik usaha. Bentuk usaha perorangan dipilih karena skala usaha masih tergolong kecil dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang terbatas, sehingga memudahkan pengelolaan operasional, memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, serta efisiensi biaya administrasi. Ke depan, UMKM Origoni memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi usaha berbadan hukum, serta perseroan perorangan atau usaha dagang atau UD, guna memperkuat legalitas usaha, mempermudah akses pembiayaan, dan memperluas kerja sama dengan pihak eksternal. Yang kedua ini ada jenis dan biaya perizinan usaha Origoni. Legalitas dan perizinan merupakan aspek penting dalam usaha pangan olahan karena berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, jaminan keamanan produk, serta peningkatan kredibilitas usaha. Sebagai UMKM, produsen bawang goreng, Origoni memerlukan beberapa perizinan utama, yaitu nomor induk berusaha atau NIB, dan izin usaha mikro kecil atau IUMK, yang dapat diperoleh secara gratis melalui OSS. Sertifikat PIRT dengan estimasi biaya relatif terjangkau. Sertifikat halal yang umumnya difasilitasi pemerintah.
pendaftaran merek dagang untuk perlindungan identitas usaha, serta keterangan domisili usaha. Secara keseluruhan, perizinan yang dibutuhkan mudah diperoleh dan tidak memerlukan biaya besar, sehingga mendukung pengembangan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Next. Dalam membuat usaha, mau itu UMKM ataupun besar, pasti kita harus membuat asumsi-asumsi untuk beberapa tahun ke depan, apalagi ini modal. Nah, di sebelah sini, di slide ini, kita bakal membahas asumsi penyusunan proyeksinya dan juga komponen biaya investasi. Di sini, asumsi penyusunan proyeksi, kita bisa baca di sini, kita sudah menentukan modal awal. Nah, modal awal yang dikeluarkan adalah 2.665.000, itu tuh diperuntukkan untuk eh, komponen biaya investasi untuk barang-barang yang bakal invest jangka panjang. Nah, selanjutnya itu adalah sistem produksi. Nah, kebetulan si UMKM ini dia produksinya open PO sistemnya satu kali per bulan. Nah, eh, rata-rata produksi per bulannya kita asumsikan adalah 90 kilogram bawang goreng. Nah, hari kerja produksinya itu cuma 2 hari karena eh, bentar juga kan dalam produksinya. Dan selanjutnya adalah penjualan rata-ratanya adalah 7.500.000 per bulan dan 90 juta per tahun. Eh, Biaya selanjutnya adalah biaya bahan baku bawang merahnya ada 36 juta per tahun, karena di sini kita bakal make untuk hitung-hitungan selanjutnya kita bakal make yang per tahun. Terus ada biaya kemasan dan label, biaya gas LPG, upah tenaga kerja yang tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya, dan ada juga biaya operasional lain. Dan yang terakhir ada umur proyek. Setiap biaya investasi itu umur proyeknya adalah 3 tahun, dan kita bakal ngitung 3 tahun juga. Tingkat diskontonya di sini adalah kita asumsikan 12% next. Di sini ada tabel komponen biaya produksi. Di sini ada tabel komponen biaya produksi. Eh, Kita mencatat apa saja yang kita beli untuk selama produksi. Yang pertama di sini ada bawang merah, minyak goreng, kemasan dan label, gas LPG, dan upah tenaga kerja. Dan ini tuh sama aja kayak biaya variabel karena dia bakal berubah-ubah sesuai dengan kapasitas yang bakal kita keluarkan. Selanjutnya di sini ada tabel anggaran operasional. Di sini kita bakal mulai menghitung untuk 3 tahun ke depan. Di sini yang pertama ada biaya operasi dan pemeliharaan. Biaya produksi yang tadi sudah kita hitung jumlahnya di atas itu adalah 54 juta dalam 1 tahunnya untuk tahun pertama. Dan biaya produksi ini kita asumsikan naik 60% setiap tahunnya. Jadi di tahun kedua adalah 56 juta 700, dan tahun setelahnya adalah 59 juta 535.000. Selanjutnya adalah gaji pegawai. Gaji pegawai kita asumsikan naik 5% dari 3.240 menjadi 3.402.000. Selanjutnya adalah biaya listrik dan air dan biaya internet dan promosi digital. Ini kita asumsikan naik dengan 3%. Di tahun pertama 1.800.000 dan di tahun kedua adalah 1.854.000. Dengan total biaya operasi di tahun pertama adalah 60.240.000 dan di tahun-tahun selanjutnya itu mengalami kenaikan. Next. Di sini ada tabel proyeksi laba rugi dan juga proyeksi arus kas. Di sini kita mulai menghitung nih, kira-kira kita bakal mendapatkan untung atau rugi dan ini tuh berapa gitu. Nah, kita menghitung penjualannya. Penjualannya di sini di tahun pertama adalah 90 juta dan kita bakal asumsikan bakal naik 5% setiap tahunnya. Dan biaya operasi yang tadi sudah kita hitung kita masukkan ke sini, dan depresiasi. Jadi peralatan yang tadi semua yang sudah kita hitung, yang tadi sudah kita beli, kita asumsikan itu umurnya adalah 3 tahun, dan eh, hasil nilai dari depresiasinya adalah segini semuanya. Terus EBIT di sini adalah earning sebelum pajak. Jadi ini adalah hasil pendapatan kita tapi sebelum dikenain pajak. Nah, selanjutnya itu adalah ada pajak 0,5%. Kenapa 0,5%? Itu ada di
pasal berapa gitu, tarif tarif PPh 0, tarif PPh UMKM adalah 0,5%. Terus eh, bakal menghasilkan IAT atau earning after tax. Itu adalah pendapatan bersih kita. Di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah tabel proyeksi arus kas. Eh, Tabel proyeksi arus kas di sini eh, juga mengalami kenaikan pada saldo akhir. Di sini kita bisa lihat semua semua tabelnya, dan di akhirnya itu adalah kita bisa bisa melihat dia mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan sangat-sangat besar pendapatan yang kita dapatkan. Next, Cil. Nah, dan yang terakhir ini ada dan di sini ada proyeksi neraca. Ini belum terakhir. Eh, di sini kita bisa melihat wait. Di sini kita bisa melihat bahwa total aktiva dan total pasiva yang kita miliki itu sangat-sangat di total aktiva di sini kita mempunyai banyak sekali pendapatan dan laba yang eh, laba yang ditahan untuk proyeksi-proyeksi tahun ke depan. Dan di total pasiva juga dia mengalami kenaikan. Next. Dan untuk bab 7 di sini ada aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama ini ada dampak ekonomi dari kegiatan usaha. UMKM Origoni memberikan dampak ekonomi yang positif terhadap perekonomian lokal di Kabupaten Bogor melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Kegiatan usaha ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemilik dan tenaga kerja melalui pendapatan yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong daya beli masyarakat sekitar. Meskipun berskala kecil, UMKM Origoni berkontribusi nyata terhadap ekonomi lingkungan sekitarnya dan memiliki potensi untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih besar di masa mendatang. Next, Shil. Yang kedua ini ada dampak lingkungan dari kegiatan usaha. Kegiatan usaha UMKM Origoni yang bergerak dalam produksi bawang goreng premium memiliki dampak lingkungan yang relatif kecil karena dijalankan dalam skala perumahan. Dampak lingkungan utama berasal dari limbah organik dan penggunaan kemasan plastik. Limbah organik seperti kulit bawang bersifat mudah terurai dan dapat dikelola dengan baik. Sedangkan penggunaan kemasan plastik masih terbatas dan berpotensi dialihkan ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan, dengan pengelolaan limbah yang sederhana, efisiensi penggunaan energi, dan menjaga kebersihan lingkungan produksi, kegiatan lingkungan Origoni dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama yaitu UMKM Origani memiliki potensi pasar besar dengan tren permintaan bawang goreng yang terus meningkat. Selanjutnya, proses produksi dan manajemen usaha berjalan efisien dan fungsional. Yang ketiga yaitu aspek hukum dapat diperkuat melalui kelengkapan legalitas usaha. Yang keempat, analisis keuangan menunjukkan hasil sangat layak ditandai dengan NPV positif, yaitu 71.942.604 IRR 1.116%, payback period 0,09 tahun. Selanjutnya secara keseluruhan UMKM Origoni layak dijalankan dan dikembangkan. Next. Oke, baik. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Eh, Sebelumnya kami minta maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan atau apapun itu. Mohon koreksinya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.